Ya oke kan, jumpa lagi dengan saya ya. Nah kali ini kita akan membahas next step atau next next topik ya, tentang yang orang DM atau orang tanyakan serta orang pengen bahas, namun terlalu panjang hingga saya membuat video untuk meringkas dan mengemas dan bisa ditampilkan kepada mereka serta bisa disaksikan juga oleh orang-orang lain selain mereka yang bertanya pada saya. Apa itu sebentar? Sabunan pakai ini bikin badan kinclong. Gunakan Lansol untuk mandi kalian. Oke, iklan sudah. Baik, tema kali ini adalah kenapa orang-orang berlomba-lomba memperingan bobot spare part CVT, atau kalau yang lebih enak, kenapa orang-orang berlomba-lomba memperingan bobot CVT. Ya, baik dari itu bobot, biasanya ya yang dirubah itu bukan dari pernya. Kalau per jarang ada yang dirubah, itu beratnya itu jarang. Rata-rata ya kayak gini aja per, selisih berat nggak sampai signifikan. Fan belt juga jarang untuk dirubah, jarang. Paling diganti dengan bahan yang lebih baik. Contohnya yang dirubah itu adalah rumah roller, diperingan bobotnya, kipas CVT bisa diperingan bobotnya, ramplet, bahkan ada bengkel yang sanggup untuk memperingan beratnya ramplet. Kalau roller ya itu pasti wajib dan bisa untuk diperingan. Bahkan kalau mau kalian tuner bagian dalamnya ini mau tuner dibikin 3 gram bisa harmoni. Ini lagi ada acara Sanmori Magelang ya, tapi juga mohon maaf, mungkin bagi rekan-rekan juga bisa ikut turut mendoakan atas musibah yang menimpa para guru TK SD di Mendut, Kabupaten Magelang, yang kemarin melaka di Kali Jambe Purworejo itu. 11 orang meninggal dunia karena angkotnya ketiban sama truk, sehingga 11 orang di dalam angkot ini itu langsung, ya nggak semuanya meninggal sih, saya pahamku beritanya ada 3 orang yang meninggal ketimpa truk pasir muatan besar, langsung ke gesrek ya. Jadi semoga para korban yang meninggal husnul khotimah, dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga bisa tetap mengikhlaskan ya, semoga. Dan saya juga percaya mereka adalah orang-orang yang baik ya, dan diterima, insya Allah diterima di sisi Allah. Oke, lanjut. Tadi apa saja yang diperingan? Rumah roller, kipas, ramplet, roller, pislet jarang, itu bagian kulit depan. Kurang ringan. Acara metik Kabupaten Magelang lagi booming ini, metik-metik terondolan. Kok kamu nggak ikut mas? Kerjaan banyak bos. Kalau kurang ringan, kasih ring puli setengah mili atau 1 mili. Ini satu aja yang lebar 1 mili. Kalau kalian beli ini mau yang harganya 40.000, tahilah. Ring 40.000, 30.000, 1.000, 2.000, bagiku efeknya sama. Sangat gak mungkin pakai ring harga 40.000, pakai ring harga 100.000, pakai ring harga pakai ring harga 400.000, bikin horsepower meningkat drastis, serasa berat. Itu marketingnya ngawur. Nah, itu marketingnya ngawur ya. Ya nambahin ring puli ya sebatas segitu aja sih. Secara, bahkan aku rasa memang banyak orang bilang dyno it's okay, tapi bagi diriku itu sebatas sugesti dan feeling. Tuh. Terus fan belt biasanya disubstitusi atau ganti. Kalau substitusi ya ganti itulah dari merek racing, TDR, BRT, Michelin, Proper, terus Mitsubishi, Bando. Apalagi Spektro ada nggak? Jangebi banyak, fan belt banyak. Dan biasanya selera. Kalau aku sih always Mitsubishi kalau aku. Tapi beberapa pekerja kantoran teman-teman saya itu suka Michelin, ada yang suka
Jangebi. Kalau untuk aku hobi, aku lebih suka proper, lembut, enak, garcep, minus durabilitas lemah. Nah, gitu. Nah, fungsinya apa sih memperingan ini? Paling utama adalah untuk mempercepat 0 sampai 100. Tuh, 100 naik kurang tahu. Bahkan nggak sampai 100 naik udah nggak tahu ya. Anak-anak bilang gitu, anak-anak bilang. Terus untuk ini, ya ini contoh adalah milik PCX 160 atau K1Z, K1Z. Rumah roller berat standar 432 gram. Setelah di custom, milik saya jadi 406 gram. Mohon maaf apabila Anda salah mencantumkan berat standar ini ya. Kenapa? Karena saya agak lupa juga, dan mohon maaf timbangan saya tahu sendiri agak error ya. Jadi mohon maaf apabila salah, silahkan dibetulkan dalam kolom komentar. Saya ulangi, rumah roller K1Z 432 gram di custom oleh saya jadi 406 gram. Itu rumah roller. Ini pas 198 gram. Saya custom jadi 186 gram, turun 12 gram. Ramplet 145 gram. Nah, saya custom tapi 142 gram. Matik-matiknya banyak banget loh ini, dari arah Magelang sampai ke Jogja. Tadi udah dikawal polisi tadi. Bosing standar sama 104 gram. Roller bobot standar 20 gram. Ya sebarang mau bikin berapa sebarang. Kulit cewek itu standarnya 517 gram. Setelah saya custom itu, seingat saya ini custom yang versi ekstrim, bukan yang custom daily use. Jadi 482 gram, lumayan. Kulit cowok 578 gram. Kita custom jadi 563 gram. Tuh. Yang paling drastis adalah mangkok 860 gram atau 880 gram ya, saya lupa. Setelah kita custom 781 gram. Itu dia. Nah, kalau gitu berarti aku, Raps Gares, juga ikut dong dalam berlomba-lomba memperingan bobot passivity. Ya, aku bilang aku juga ikut. Karena kenapa? Untuk, ngantuk ya. Untuk PCX 160 itu aku rasa agak keberatan dari sisi kiriannya, sehingga awalnya lemot. Agak keberatan. Terus mas, itu kan memang dibikin berat CVT-nya oleh para insinyur agar putaran atasnya dia oke. Betul. Tapi ingat, kalau kalian bicara putaran atas pada motor standar keluaran pabrik, apalagi motor niaga, itu perlu kalian perhatikan power weight to ratio. Tuh, kalau PWR-nya jelek, ya percuma kirian berat, atasnya ngempos. Meskipun nggak ngempos, benar-benar butuh trek panjang baru dia bisa nusuk. Benar-benar butuh trek panjang. Kalau mau enak, sebetulnya bisa untuk PCX 160 remap. Ya, remap, mapping ulang dari RPM, base map-nya, semprotan bensinnya, terus pengapiannya, RPM per TPS-nya, itu dirubah semua. Pengapian tadi udah sebutkan ya, nah itu dirubah semua, disesuaikan, pakai alat lagi yang namanya AFR meter, itu lebih enak. Tapi ingat, kalau cuma remap doang, biasanya itu lebih enak kalau trek panjang tadi itu. Jadi kira tetap standar 5M, itu bisa jadi enak untuk putaran atas, jadi lebih plong lagi. Tapi bawahnya gimana mas, sama aja lemot. Ya, sepengalaman saya. Ini menitnya berapa nanti kita akan potong-potong ya, karena aku nggak tahu ini HP-nya kayak saya balik. Nah, terus fungsinya memperingan ini apa mas, versi Raps Gares? Fungsinya biar akselerasi meningkat, torsinya lebih besar, untuk stop and go lebih enak, untuk bawa barang lebih enak, lebih garcep. Karena kenapa? Saya tidak berfokus pada racing ya. Saya berfokus, dan orang-orang konsumen saya ini lebih menitik beratkan pada daily use. Itulah kenapa saya ikut berlomba juga. Not for racing, saya berfokus pada daily use dengan cara ikut juga memperingan bobot CVT. Tuh. Kemudian adakah indikator atau tolok ukur secara feeling, sugesti, atau data dari hasil selisih berat standar dengan yang sudah dibubut?
Ini gimana nih? Kalau ukurnya piye ini? Kalau ukurnya ya yang berasa. Ketika orang-orang pakai kirian dari saya enak, nyaman. Enak mana mas? Ini yang standar atau yang di custom? Ya kalau kalian tracknya panjang, kalau emang kalian tracknya apa luang gitu ya, standar aja, remap, ganti filter udara, upgrade coil, coba busi. Nah itu enak. Terus kalau kalian keterbatasan apa track lurus yang tidak panjang, itu kalian bisa pakai puli custom. Contohnya adalah milik saya sendiri ya, endorse diri sendiri lah ya.